Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Seviana Sari, NPM 22311076, kelas SI 22B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu implementasi dan pengujian sistem informasi absensi berbasis web, studi kasus SMK Al-Hikmah Kalirejo, Lampung Tengah. Latar belakang masalah. Kondisi sebelumnya, yang pertama ada sistem absensi manual berbasis kertas, kesalahan pencatatan akibat human error, proses rekapitulasi memakan waktu yang lama, dan kebutuhan sistem yang cepat, akurat, dan mudah digunakan, real-time monitoring untuk guru dan kepala sekolah, dan data yang aman dan terstruktur. Tujuan pengembangan sistem yang pertama, mengurangi kesalahan pencatatan data absensi siswa, mempercepat proses rekapitulasi data absensi, menyediakan fitur untuk memantau kehadiran siswa secara real-time, mempermudah pengguna, guru, siswa, admin dalam mengakses sistem, dan menyediakan notifikasi otomatis kepada orang tua siswa. Yang selanjutnya, rencana implementasi. Ada tim implementasi. Yang pertama, manajer proyek, memimpin dan mengawasi proses implementasi, programmer, mengembangkan perangkat lunak dan fitur sistem, teknisi jaringan, menjamin kesiapan infrastruktur jaringan, dan pengguna utama yaitu guru dan staf administrasi memberikan umpan balik, dan siswa sebagai pengguna akhir. Selanjutnya ada tahapan implementasi. Yang pertama, persiapan infrastruktur tempat dan perangkat keras, mengembangkan perangkat lunak berbasis web, pengujian sistem pada pengguna, pelatihan pengguna utama, dan implementasi sistem secara penuh. Selanjutnya, perancangan sistem. Yang pertama ada use case diagram. Diagram ini menggambarkan peran pengguna, admin, guru, siswa, kepala sekolah, dan fungsionalitas sistem. Selanjutnya ada perancangan sistem, yaitu activity diagram. Diagram ini menjelaskan alur kerja sistem mulai dari login, pencatatan kehadiran, hingga rekapitulasi laporan. Yang pertama di sini ada login admin, menjelaskan alur admin saat melakukan pada sistem. Yang kedua, login guru, siswa, dan kepala sekolah. Di sini, pengguna mengakses website dan sistem menampilkan halaman login, lalu memasukkan username dan password, menampilkan pesan kesalahan "sorry username salah", dan sistem akan menampilkan pesan administrasi login berhasil dan menampilkan halaman utama. Di sini ada tabel tambah data umum, yaitu pengguna memilih menu data umum, sistem menampilkan menu data umum, kelas, semester, tahun ajaran, mata pelajaran, dan wali kelas. Selanjutnya, pengguna submenu contoh kelas, menampilkan data kelas, pengguna memilih tambah kelas, dan sistem menampilkan pengisian kode kelas dan nama kelas, pengguna menyimpan, dan sistem menampilkan data kelas yang sudah tersimpan. Activity diagram tambah data, pengguna memilih menu data guru, kepala sekolah, dan jadwal. Sistem menampilkan halaman contohnya guru. Di dalam guru ada submenu seperti tambah guru dan daftar guru. Jika pengguna memilih tambah guru, akan menampilkan halaman pengisian form, dan jika pengguna memilih daftar guru, maka akan menampilkan data guru yang sudah terdaftar. Selanjutnya ada activity diagram tambah siswa. Di sini pengguna memilih menu data siswa dan sistem akan menampilkan halaman data siswa. Jika pengguna memilih tambah siswa, maka sistem akan menampilkan pengisian form untuk menambahkan data siswa. Jika pengguna memilih daftar siswa, akan menampilkan siswa yang sudah terdaftar. Jika pengguna sudah melakukan pengisian form, maka sistem akan menampilkan data yang sudah tersimpan dan sudah didaftarkan. Selanjutnya, rekap. Activity diagram rekap absen, pengguna memilih dashboard rekap absen, dan sistem menampilkan rekap. Sistem akan menampilkan dua pilihan, yaitu rekap semester ganjil dan rekap bulanan. Jika pengguna memilih rekap semester ganjil, maka akan menampilkan print out rekap absen semester ganjil. Jika pengguna memilih rekap bulan, maka sistem akan menampilkan print out rekap absen bulanan.
Dan di sini ada activity diagram jadwal dan presensi. Jika pengguna memilih dashboard guru, sistem akan menampilkan dashboard guru yang berisi jadwal mengajar, presensi, dan rekap absen. Lalu sistem menampilkan jadwal mengajar dan presensi. Jika pengguna memilih jadwal mengajar, akan menampilkan jadwal mengajar, dan jika pengguna memilih presensi, maka menampilkan tampilan presensi. Pengguna melakukan absensi dengan memilih hadir, izin, sakit, terlambat, atau alfa, dan sistem akan melakukan penyimpanan. Dan selanjutnya ada fitur utama sistem, login multilevel. Peran pengguna dibagi menjadi 4, yaitu admin, guru, siswa, dan kepala sekolah. Yang kedua, pencatatan kehadiran real time, guru mencatat langsung melalui sistem. Yang ketiga, rekapitulasi otomatis, data kehadiran siswa disusun dalam format digital. Yang selanjutnya, dashboard monitoring, memantau kehadiran siswa kapan saja. Notifikasi, mengirim pemberitahuan ke orang tua siswa. Pengolahan data, admin dapat menambahkan dan mengolah data siswa, guru, dan kelas. Nah, di sini ada dokumentasi tampilan sistem. Yang pertama ada tampilan login admin, dan yang kedua ada tampilan login guru, siswa, dan kepala sekolah yang dibedakan menggunakan tampilan level atau memilih level. Nah, yang pertama di sini ada dashboard admin. Tampilan ini adalah tampilan semua data yang diinputkan oleh admin. Yang kedua ada tampilan presensi. Tampilan ini adalah tampilan saat guru melakukan absensi. Dan selanjutnya metode pengujian sistem. Yang pertama black box testing, fokus pada pengujian fungsional tanpa melihat kode sumber. Uji login, pencatatan absensi, rekapitulasi, dan pengelolaan data admin. Yang kedua pengujian pengguna, melibatkan guru dan staf administrasi. Yang ketiga ada formulir Google, digunakan untuk mengumpulkan umpan balik dan indikator pengujian, kemudahan penggunaan, kecepatan sistem, dan kelengkapan fitur. Alasan menggunakan metode black box testing yang pertama yaitu fokus pada fungsional sistem. Black box testing memungkinkan pengujian langsung pada fungsi-fungsi sistem tanpa perlu memahami atau memeriksa kode sumber. Pengujian dapat memeriksa apakah fitur seperti login, catatan absensi, rekapitulasi data, dan dashboard berfungsi sesuai spesifikasi. Yang kedua, mengidentifikasi masalah dari perspektif pengguna. Metode ini meniru interaksi pengguna sebenarnya dengan sistem. Hasil pengujian mencerminkan pengalaman pengguna sehingga kesalahan pada antarmuka atau logika sistem dapat ditemukan lebih cepat. Yang ketiga, mudah digunakan untuk penguji non-teknis. Tidak membutuhkan pengetahuan tentang struktur internal atau kode program. Yang kedua, guru, staf administrasi, atau pengguna lain dapat melakukan pengujian dengan panduan sederhana. Yang keempat, menghemat waktu dalam pengujian. Karena fokusnya pada masukan atau input dan keluaran output, pengujian dapat dilakukan lebih cepat. Sangat cocok untuk proyek dengan batasan waktu seperti implementasi di sekolah. Yang kelima, validasi spesifikasi sistem. Metode ini memastikan bahwa setiap berjalan sesuai dengan spesifikasi awal yang telah dirancang, dan menguji apakah sistem memberikan hasil yang benar sesuai dengan data masukan yang diberikan. Dan yang keenam, cocok untuk sistem absensi berbasis web. Sistem berbasis web sering dikali digunakan untuk perspektif pengguna akhir. Black box testing sangat ideal untuk memverifikasi fungsi UI UX seperti navigasi, form, input, dan laporan. Hasil pengujian Google Form di sini adalah hasil kuantitatif, rata-rata kepuasan pengguna 5 dari 5. 90% pengguna merasa sistem sangat memudahkan tugas mereka, dan hasil kualitatif, masukan positif terkait antarmuka yang intuitif, yaitu tambahkan fitur untuk permintaan izin siswa. Hasil pengujian sistem di sini, semua fitur utama berfungsi dengan baik sesuai spesifikasi. Yang kedua, proses pencatatan absensi lebih cepat dan akurat. Dan yang ketiga, data kehadiran siswa dapat dipantau real-time oleh admin dan kepala sekolah. Dan yang keempat, tingkat kesalahan pencatatan berkurang hingga 90%. Analisis sistem. 1. Kelebihan sistem, efisien dan hemat waktu. Data tersimpan dengan aman di database dan data diakses kapan saja di mana saja. Yang kedua, kekurangan. Belum mendukung fitur izin siswa.
Yang kedua, butuh pelatihan lebih untuk pengguna yang tidak terbiasa dengan teknologi. Kesimpulannya, sistem informasi absensi berbasis web telah memenuhi kebutuhan SMK Likmah Kalirejo. Yang kedua, sistem berbasis meningkatkan efisiensi operasional sekolah. Dan yang ketiga, tingkat kepuasan pengguna sangat tinggi. Saran dan pengembangan. Yang pertama, tambahkan fitur permintaan izin siswa. Yang kedua, tingkatkan visualisasi data di dashboard untuk kemudahan analisis. Yang ketiga, lakukan pelatihan lanjut bagi pengguna utama. Dan yang keempat, evaluasi berkala untuk memastikan sistem tetap relevan dan dengan kebutuhan sekolah. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.